Paslon nomor urut 1, mulai saat berbicara durasi 2 menit. Baik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Rotendao menyentuh angka 27,5% dengan kurang lebih jumlah jiwa 53.550. Yang menjadi pertanyaannya, strategi apa yang mau dilaksanakan agar tingkat kemiskinan ini bisa menurun ke angka yang lebih rendah dibanding dengan angka provinsi 19,9% dan nasional 9,36%. Terima kasih banyak. Masih ada waktu? Cukup? Cukup, berarti kita beralih ke paslon nomor urut 3, waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1 dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih Ibu Apremoi. Ini data 27,5 ini dari mana Bu ya? Karena mungkin data Ibu keliru. Data Ibu keliru. Jadi kalau kita bicara angka kemiskinan kita dari tahun 2019 sampai 2023 itu mengalami penurunan. Dia mengalami penurunan, begitupun juga angka stunting. Itu juga mengalami penurunan. Jadi kalau strategi-strategi di zaman Ibu Paulina itu sudah sangat membuat Rotendao sudah tidak dalam kondisi daerah tertinggal. Jadi mungkin Ibu lebih banyak mungkin lebih baca. Jadi kalau lihat dari angka data itu sudah ada dari BPS atau mungkin dari akses dari Rotendao dalam angka. Jadi kalau Ibu bilang angka kemiskinan kita 27,5% itu mungkin saya kurang setuju di situ. Terima kasih. Ya, masih ada waktu. Cukup? Cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 1 akan menanggapi dalam 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih Pak Sandro. Terima kasih koreksinya. Harus diakui itu tadi itu kurang sedikit, 27,05. Itu 2023. Coba kalau tadi Pak Sandro bantah saja menyebut angka saja, yang benarnya berapa? Jadi saya koreksi saja supaya Pak Sandro juga tahu. Yang benarnya adalah 27,05. Itu yang benar, ya. Itu pertama. Yang kedua, stunting kita itu tadi sempat dibantah juga. Yang dibantah 39,8 itu katanya tidak. Itu berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Update, boleh cek datanya. 39,8%. Jadi sebenarnya persoalannya bukan soal angka-angka saja, tapi persoalan tadi strategi apa sebenarnya yang mau dipakai untuk turunkan. Kita jangan perdebatkan angkanya. Angka itu kita bisa cek saja sama-sama, BPS-nya ada, kita bisa cek. Yang ditanyakan tadi itu strategi apa untuk menurunkan itu dari 27,05. Karena 5 tahun lalu kan Ibu sudah pernah memerintah, sehingga sudah pernah ada strategi-strategi yang dilakukan. Strategi apa lagi 5 tahun ke depan jika Ibu yang pimpin? Itu sebenarnya pertanyaannya. Sayang sekali tidak dijawab sesuai dengan pertanyaan. Terima kasih. Masih kembali ke paslon. Sudah cukup Pak waktunya. Paslon nomor urut 3 untuk menanggapi dalam 3 menit dimulai ya, saat berbicara. Terima kasih. Saya mau menjawab bagaimana pertanyaannya saja salah. Jadi mungkin lebih spesifik dalam hal angka kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan itu dalam hal pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang seperti saya bilang tadi, angka kemiskinan kita dalam 5 tahun itu mengalami penurunan. Itu fakta Pak, itu fakta. Kemudian angka stunting kita juga demikian. Mama Paulina ini punya program Kak Fadi, Mama Boi. Itu sudah menerapkan dan sudah mengasuh anak-anak yang penyandang stunting itu tadi. Jadi memang Mama Paulina sudah merasakan dan melakukan itu.
Iya, jadi baik. Mama, mungkin mau tambahkan? Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Cukup, waktunya cukup. Baik, kalau waktu tidak dimanfaatkan lagi, maka Bapak Ibu berakhirlah sudah segmen 4 dan 5. Mari kita berikan apresiasi kepada ketiga pasangan calon yang sudah beradu argumentasi, bertanya, menjawab, dan menanggapi. Dan kita akan jeda sejenak untuk masuk ke segmen 6. Silakan duduk.